Nah, mari kita lihat lagi pemaparan Muslim tentang Isa lagi yang seolah-olah ditujukan pada Yesus. Islam menempatkan Nabi Isa dalam ajaran Islam. Kita Ya. bicara tentang konteks ajaran Ya. Islam. Menempatkan Nabi Isa tidak sebagai anak zina, tapi dia sebagai Rasul utusan Allah. Membersihkan dari tuduhan-tuduhan yang diserang oleh orang Yahudi kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi amat sangat tidak mungkin ada orang Islam melecehkan Maryam dan Isa. Kenapa? Karena di dalam Islam mereka adalah wanita yang solihah, seorang nabi, orang yang baik. Demikian kami memandang Nabi. Ya, walaupun Abdul Somad tidak menyebut Yesus, tapi dia menggiring umat bahwa Isa itu adalah Yesus yang juga Islam imani sebagai nabi yang dimuliakan oleh mereka. Dan definisi memuliakan dalam pemahaman Islam itu tidak ada celah cerita yang terkesan melecehkan tokoh yang dimuliakan tersebut. Makanya umat Muslim justru marah pada umat Kristen karena Yesus disalib menurut Alkitab. Saya sudah pernah jadi Islam, makanya saya pun tahu maksud ini. Karena Yesus itu dianggap salah satu nabi yang dimuliakan oleh umat Islam, maka sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat, selamanya iman mereka akan terus memaksakan pemahaman kitab orang lain harus sama dengan pemahaman yang menyesuaikan kitab mereka. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Muslim juga mau jika Nabi Muhammadnya itu difahami sebagai nabi palsu oleh Alkitab? Karena Yesus tidak pernah menjanjikan akan datang nabi setelahku, tetapi justru telah menceritakan adanya nabi palsu. Matius 24 ayat 11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Nah, gimana dong kalau begitu? Dan di sini pun Muslim membuat pemaksaan lagi bahwa Yesus telah mengutus penolong lain. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Apa iya kenabian Muhammad oleh karena permintaan Yesus kepada Bapaknya? Lagi pula Yesus kan punya Bapa penguasa loh. Kan Muhammad gak percaya dan gak punya Bapa penguasa. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Artinya, kata meminta itu bukan meminta pada oknum yang lain, melainkan pada otoritas ilahinya. Karena dalam kemanusiaannya, dia telah mengosongkan atribut ilahinya. Bisa dicek dalam Filipi 2 ayat 6-7 ya. Kemudian selanjutnya dalam Yohanes 14 ayat 17-nya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kalau soal ini diarahkan kepada Muhammad kayaknya jauh banget ya. Coba kita cross check ciri-cirinya ya. Salah satunya adalah dunia tidak menerima dia, sedangkan kalau Muhammad ya jelas diterima. Dan roh kebenaran ini juga bisa menyertai manusia sampai akhir zaman loh ya. Jadi kalau misalnya Muhammad ini bisa menyertai akhir zaman, harusnya ada data juga di dalam Qur'annya, tapi ternyata tidak. Lalu kemudian dunia juga tidak melihat dia, dan dunia juga tidak mengenalnya. Sedangkan Muhammad itu bisa dilihat, bisa dikenal, bahkan bisa diterima oleh semua manusia, gitu loh ya. Tapi yang dia nggak bisa adalah dia nggak bisa menyertai manusia sampai akhir zaman, itu aja. Karena dia habis meninggal almarhum selamanya. Nah, kalau maksa harus pakai data dong Pak. Kalau Nabi Anda saja tidak memiliki kriteria sebagai roh kebenaran yang mampu menyertai manusia, kok umatnya gitu amat, gitu loh. Apalagi si Mukalab satu ini yang selalu berkaing-kaing membahas Yesus dalam kitabnya orang Kristen, tapi lari meninggalkan kekristenannya. Apa dong julukannya kalau bukan Mukalab? Ketika engkau bilang Kristen Katolik, saudaraku sayang, engkau marah aku. Karena Kainama ini sama Bung Ade ini bilang, aku dan Bung Ade jadi Islam karena mencintai Yesus. Lalu kau marah saya cuma mau bilang, kenapa saya jadi Islam? Mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Karena aku mencintai Yesus. Aku tidak mau mencintai Paulus.
Luar Aku biasa. aku berhenti dari orang yang bilang cinta Yesus padahal dia cinta Paulus. Nah, inilah mukalaf kebanggaan umat muslim yang mungkin dianggap pintar oleh kalangan Islam ya. Tapi bagi kami, umat Kristen, dia justru menunjukkan kebotolannya. Kebotolan si mukalaf barusan, dia bersyahadat dan mengakui Muhammad sebagai utusan Allah Mekah itu karena perintah Yesus. Dan dia juga mengatakan karena cintanya pada Yesus. Lucu nggak teman-teman? Dia bilang cinta Yesus tapi ngemis ayat Alkitab katanya buatan Paulus. Makanya dia cuma berani berkaing-kaing dalam komunitas sendiri saja karena dia menganggap muslim itu bodoh semua. Coba dia berani berkata orang Kristen mengikuti ajaran Paulus sementara dia mengikuti ajaran Yesus. Yang ada kena skakmat dari saya loh Pak Kainglap. Sayangnya Anda itu pecundang, menista kekristenan dengan mengubah makna Alkitab dengan kemampuan IQ yang nyampainya mungkin baru sampai sedengkul ya menurut saya. Makanya gak berani kan buka link tanya jawab. Jadi begitulah saudara-saudaraku, kenapa para apologet ini sangat dibutuhkan dalam medsos ini. Jika tidak, mungkin dia akan lebih menyesatkan banyak orang dengan cara piciknya yang tidak berani interaksi dengan para apologet. Jadi pesan saya, kita harus bersatu sebagai laskar Kristus yang akan membungkam mulut polemikus yang hobinya mencopetin ayat-ayat Alkitab. Tapi caranya bukan harus mesti baperan, terus demo atau main lapor, merasa dinista dan lain sebagainya ya. Tapi kita harus menunjukkan kebodohannya dengan ilmu juga ya. Karena pengikut Kristus tidak boleh menghalalkan darah sesama manusia, walaupun itu dianggap sebagai musuh keyakinan kita. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka ya. Nah, demikian ikuti pemaparan saya selanjutnya mengenai klaim Kaing Nama tentang kecintaannya pada Yesus sehingga dia mukalaf. Sampai jumpa.